Saya akan coba buatkan video tentang tutorial tentang bagaimana membuat slide yang menurut saya ya sekedar lebih baiklah daripada kita tidak bisa membuat slide untuk presentasi. Intinya sesuatu yang lebih menarik lah dibandingkan kita buat slide dengan copy paste dari Word biasa. Kita coba buat tutorial daripada pembuatan slide dengan PowerPoint seringkas mungkin, sejelas mungkin, dan tidak terlalu panjang. Yuk kita simak. Yang pertama sekali syarat yang harus kita punyai yaitu adanya laptop dan makalah yang dibuat. Kemudian jangan lupa laptopnya dinyalain. Kalau nggak dinyalain gimana mau nyobain? Baik, yang pertama sekali buka Chrome-nya. Kita buka Chrome, lalu kita jalankan ChatGPT-nya. Dalam hal ini saya mempunyai ChatGPT yang berbayar ya. Saya coba menggunakan dengan paket yang berharga 75.000 per bulan. Tapi kalau tanpa bayar pun bisa, artinya kita gunakan ChatGPT tanpa login. ChatGPT-nya cuma berkapasitas beberapa gambar saja yang akan terbuat oleh ChatGPT. Harus nunggu 1 hari lagi. Yang saya temui sih mungkin cuma 5 atau 6 gambar. Setelah itu akan muncul respon coba buka nanti setelah 14 jam atau berapa jam gitu. Intinya besokannya baru kita coba lagi, baru bisa lagi. Itu pun cuma 5 atau 6 gambar begitu seterusnya. Harus sehari cuma dalam 5 gambar. Tapi kali ini saya coba dengan akun saya yang berbayar seharga 75.000 per bulan. Ini lebih lengkap gambarnya dan kapanpun gambarnya diminta pasti ada. Kita coba login. Nah, terlihat ada input kolom input yang akan kita masukkan prompt-nya. Kita buka makalah yang kita miliki, tapi sebelumnya kita tuliskan dengan prompt buatkan slide dengan teks dan narasi penjelasannya. Kemudian di sebelah kiri, paling ujung kiri ada tanda plus. Kita masukkan file makalah yang dimaksud. Di sini ada di di my life PD semester 2.2. Nah, ini ada makalah yang originalnya yang belum di apa-apain yang saya buat. Nah, ini selesai di upload. Kita coba eksekusi dengan menekan tanda panah ke atas atau artinya enter. Ini send prompt maksudnya. Kita tunggu. Nah, tuh muncul makalah yang kita buat dibentuk oleh ChatGPT menjadi beberapa slide. Kita hitung slide-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 penutup. Ini lengkap dengan yang kita sebutkan tadi. Yang kita minta tadi nih, buatkan slide dengan teks. Maksudnya ini slide 1 sampai 12 itu, buatkan slide dengan teks dan narasi penjelasannya. Jadi yang muncul ini lengkap dengan narasi penjelasannya. Jadi ketika slide-nya kita tampilkan di layar di depan kelas, kita cukup
membaca narasi yang dibentuk oleh ChatGPT ini. Tuh di bawahnya ada narasi. Maksudnya narasi penjelasan. Oke, ini terbentuk slide 1 sampai slide 12. Kita coba buat gambar. Caranya kita blok aja slide 1 nih, misalkan slide 1 sampai di atas narasinya nggak usah kita blok. Kita coba copy dan kita masukkan ke kolom input di ChatGPT ini. Kita tempel di sini. Oke. Nah, di bagian ujung sekali di atas promptnya kita masukkan kata buatkan gambar dengan gambar di atas dan tulisan titik, ya kasih spasi dikit. Buatkan gambar dengan gambar di atas dan tulisan itu yang kita tadi paste dari slide bentukan ChatGPT. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ini buatkan gambar dengan gambar di atas. Maksudnya dengan gambar di atas ini, saya coba memasukkan gambar dengan menekan plusnya ini, gambar logo daripada Universitas UID ini, logonya. Saya punya logo ada di download kalau nggak salah. Logo daripada UID. Ini dia. Oke, open, masuk dia. Oke, dia lagi loading, lagi upload. Oke, logo sudah masuk. Kemudian saya ulang lagi, formnya buatkan gambar dengan gambar di atas. Maksudnya gambar di atas itu logo ini. Dan tulisan yang tadi kita copy paste. Tulisan titik. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Disusun oleh CP Hidayat 252000638. Kita enter, kita lihat apa yang terjadi dengan bentukan gambarnya. Kita tunggu beberapa menit. Lagi proses, mohon bersabar. Nah, ini hampir sedikit lagi. Nah, itu ya, terbentuk gambar yang kita inginkan. Di sini ada tanda panah kanan di bawah kanan, tanda panah ke atas di bawah kanan, itu artinya kita download. Nanti filenya masuk ke dalam folder download pada Windows kita. Sekali lagi, tadi tanda panah turun ke atas, sekarang klik tanda panah turun ke bawah, artinya download, itu ada penjelasannya. Nah, itu mulai masuk. Kita lihat di folder download, ada, ini dia gambar yang terbentuk dari slide yang kita copy paste bentukan dari ChatGPT. Oke, satu, kita coba lagi ya untuk gambar kedua. Nanti coba sendiri dengan gambar-gambar dengan berdasarkan slide-slide bentukan ChatGPT-nya masing-masing. Kita coba lagi. Baik, kita coba slide kedua. Kita blok. Ini slide kedua, latar belakang. Dan sampai ikut narasinya, cukup sampai di atas narasi, tulisan narasi, di atas tulisan narasi. Kita blok, salin, kita masukkan ke kolom input daripada ChatGPT-nya. Kita tempel di sini. Oke, ketikkan kembali. Di paling ujung atas kiri prompt, di awal prompt, buatkan gambar dengan gambar di atas dengan tulisan titik, ya. Ini buatkan gambar dengan gambar di atas dengan tulisan. Nah, tulisannya maksudnya slide 2 tadi yang kita copy paste, itu tulisannya. Dan kemudian buatkan gambar dengan gambar, maksudnya dengan gambar ini kita coba masukkan logonya kembali. Biasanya sih nggak perlu diulang ya buat gambar di atas ini, tergantung ininya ya, sinyalnya ini kayaknya. Harusnya nggak dibuat lagi, langsung aja dimasukkan slide, copy paste slide, langsung enter. Biasanya sih
langsung muncul logonya mengikuti komen di atas sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi seperti langkah pertama tadi. Slide pertama kita masukkan logo daripada universitas kita ini. Loading, upload logo. Sebentar, lagi proses. Itu kan agak lama ini sinyal. Oke, sudah selesai diupload. Buatkan gambar dengan gambar di atas dengan tulisan itu slide-nya tadi itu latar belakang. Slide 2. Kemudian di bawah kanan kita klik tanda panah ke atasnya, maksudnya send prompt atau enter. Kita tunggu hasilnya. Apa yang terjadi, hasil bentukan gambarnya. Creating image. Sketching it out. On process, making the first draft. Setting the screen. On process. Kita tunggu sebentar lagi. Finishing. Nah, ini gambar yang terbentuk latar belakang. Kita download dengan menekan tanda panah di bawah kanan, ada icon tanda panah ke atas, kita klik, kemudian muncul menu lagi tanda panah turun ke bawah yang ada di posisi kanan bawah itu, tanda panah turun ke bawah, kita klik, yang maksudnya adalah download. Oke, masuk ke download. Kita lihat di folder download, ini gambarnya masuk latar belakang. Oke, setelah itu belum selesai, kita harus masukkan ke PowerPoint. Kita buka PowerPoint-nya. Kita buka PowerPoint, pilih blank presentation, kita hapus tab to add title-nya ini, title on and subtitle ini kita delete biar bersih layarnya. Kemudian insert picture, kita masuk ke download tadi, folder download tadi di mana file bentukan ChatGPT tadi. Nah, ini judul tadi udah, sekarang latar belakang. PowerPoint-nya belum ya. Satu, kita masukin covernya. Oke, posisinya masih kurang, kita lebarkan sesuai ukuran kertas. Oke, ini slide pertama, lalu kita insert slide kedua, new slide. Kita hapus lagi tab to add title dan subtitlenya. Kita delete, bersihkan layarnya dulu, kemudian insert picture kembali. Pilih slide yang kedua nih, latar belakang. Kita sesuaikan dengan ukuran kertas yang ada. Oke. Oh, ini atas turun. Oke. Maksudnya biar tampak lebih dinamis atau berjalannya gambar tidak kaku. Baik, sebelum kita berikan transition ini, slideshow akan berjalan seperti ini. Tidak terlihat menarik, tapi bila kita buat dengan transition, contoh di slide 1 ini, kita masukkan, kita klik transition, lalu ada nih tampilan beberapa jenis transition. Di submenu juga ada, di submenunya dengan klik tanda panah turun ke bawah ini paling kanan, itu ada beberapa macam, lebih banyak pilihan transitionnya. Kita coba shortens nih, tampilannya seperti ini, lebih cantik. Kemudian slide kedua kita beri juga transition, tanda panah turun, submenunya kita pilih yang fill off nih, tampilannya seperti ini. Jadi ketika slideshow begin, seperti ini tampilannya, cukup menarik ya. Ke slide berikutnya seperti itu. Saya rasa kita coba untuk slide berikutnya masing-masing di rumah. Dan sedikit tambahan juga, tadi saya perjelas perihal, ini kita tutup ya, perihal narasi di dalam permintaan kita kepada ChatGPT tadi, kan kita sebutkan buatkanlah slide dengan teks dan narasi penjelasan. Ini udah ada di bawah slide itu, ada narasi penjelasan. Jadi ketika kita presentasi,
Misalkan untuk slide 1 ini kita udah buat ya gambarnya. Cukup kita membaca atau menjelaskan kepada peserta di ruang depan kelas itu dengan membaca narasi penjelasannya ini. Tidak perlu membaca sebanyak makalah yang ada yang kita buat yang begitu panjang. Akhirnya para peserta, para peserta presentasi jadi ngantuk, tidur karena terlalu monoton, kepanjangan narasi penjelasannya. Ini cukup jelas, singkat, dan padat. Demikian, terima kasih, semoga ini manfaat. Bisa karena biasa, dan tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.